الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Setiap hari sebanyak 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqamah. Total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam melalui lisan para muadzin. Allah menyuruh kita dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita diajarkan oleh Allah dalam hidup ini untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Lalu pertanyaannya, kepada siapakah kemenangan itu akan Allah berikan? Dengan sangat jelas dalam Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kemenangan dalam hidup ini hanya akan Allah berikan pada insan-insan yang bertakwa. Karena itu hadirin, dari mimbar yang sangat sakral ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan umumnya jamaah sekalian, marilah kita semua tafakkur, ongoing proses, terus menerus berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hadirin, bila ketakwaan itu kita miliki, dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3 Allah menginformasikan, wa may yattaqillaha, siapa saja di antara kita yang takwa kepada Allah, pertama kata Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Hadirin, esensi hidup adalah pertemuan dari satu masalah pada masalah yang lain. Tetapi bagi orang yang bertakwa, masalah itu tidak akan menjadi awal dari sebuah penderitaan, tapi justru masalah adalah momentum yang semakin mencerdaskan dan mencerahkan. Bagi orang yang bertakwa, semakin banyak masalah, maka semakin cerdas dan semakin cerah kehidupannya. Kenapa? Sebab Allah menyertai setiap masalah yang dihadapi. Yang kedua, kata Allah,
insan-insan yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah senantiasa menjanjikan kita semua bila memiliki ketakwaan untuk memperoleh rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadirin, bila kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, para ulama menarik kesimpulan setiap hari bagi kita akan seindah dari hari raya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya dalam Quran surah Yunus ayat 63 sampai dengan 64, Allah berfirman, alladzina amanu, bagi kita orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, kemudian terkonstruk ketakwaan pada diri kita, maka Allah menegaskan lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, maka bagi kita Allah akan menghadiahkan kebahagiaan hidup baik di dunia ini terutama di akhirat nanti. Hadirin, yang kita kejar dalam kehidupan kita melalui seluruh potensi yang kita miliki adalah kebahagiaan. Ending dari hidup itu adalah kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu akan Allah berikan bagi kita orang-orang yang beriman, yang terkonstruk ketakwaan dalam hidup kita. Berikutnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam spirit ayat ini, setiap karya sekecil apapun yang diperbuat oleh orang-orang yang bertakwa, setiap amal sekecil apapun yang dikerjakan kita orang-orang yang bertakwa, maka itu akan berbuah pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bertakwa, setiap dimensi hidupnya adalah tabungan amaliyah dan tabungan pahala. Bagi orang yang bertakwa, jangankan pergi ke masjidnya, pergi jalan-jalannya bisa menjadi amal soleh. Bagi orang yang bertakwa, jangankan baca Qur'annya juga bisa menjadi amal soleh. Hadirin, setiap apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa, Allah berjanji akan menghadiahinya dengan pahala. Tidak hanya itu, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, bila keimanan pada diri kalian menghantarkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pertama kata Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menghadiahi kita semua Al-Furqan. Hadirin, kata para pencinta tafsir, Al-Furqan adalah kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Para mufassir lain menyebut Al-Furqan adalah kemampuan untuk berpihak pada yang benar, bukan berpihak pada yang salah. Hadirin, saur sepuh kapungkur kolot bareto jalma baheula, urang masuk kabobodo tenyo kasamaran tingali, ari orai-oraian dibeli, ari orai beneran dipaenan. Kita kadang sok pipilih yang nuleuwih paceprak menang nu pecak. Kita seringkali terjebak untuk membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Yang lebih tragis, kita dalam hidup ini kadang kala berpihak pada yang salah, bukan berpihak pada yang benar. Bila demikian adanya, kita bisa memprediksi sendiri bagaimana ending dari hidup kita. Nah, bagi orang-orang yang beriman, kemudian terbangun ketakwaan dalam dirinya, Allah akan memberikan inner energy, Allah akan memberikan inner power, Allah akan memberikan inner future, bahkan Allah akan memberikan inner wisdom untuk bisa berpihak pada yang benar, bukan berpihak pada yang salah. Kita punya kekuatan untuk memilih dalam hidup ini, memilih sesuatu yang benar, bukan memilih sesuatu yang salah. Tidak hanya itu, bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Bila suatu ketika kita berbuat salah, karena kita ini manusia bukan malaikat. Bila suatu ketika kita berbuat khilaf, entah khilaf karena dorongan
saitoniah, anasir saitoniah dalam diri kita, atau berbuat khilaf karena budaya atau sistem yang menjebak kita berbuat salah, maka setiap kesalahan yang diperbuat oleh orang bertakwa, Allah berjanji akan menutupi kesalahan itu, hingga orang-orang yang bertakwa tetap memiliki harga diri di hadapan sesamanya, juga harga diri di hadapan Tuhannya. Hadirin, setinggi apapun jabatan kita, seperderet apapun gelar akademik kita, bila Allah membukakan sedikit saja aib dari kesalahan kita, maka rontoklah wibawa dan harga diri kita. Saya kira banyak sekali praktik seperti ini Allah pertontonkan di bangsa kita. Hadirin, bersyukur bila terbangun ketakwaan dalam diri kita. Setiap hilaf kita, aib kita akan ditutupi oleh Allah hingga kita telah memiliki wibawa. Berikutnya kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yaghfir lakum, Allah berjanji akan mengampuni setiap dosa yang ia perbuat. Hadirin, dalam narasi para ulama, tidak ada keindahan dalam hidup ini melebihi diampuninya setiap dosa-dosa kita. Pada ujungnya hadirin, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah pun berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah adalah eksklusif hanya orang-orang yang bertakwa. Karena itu kita pun bisa melihat di Quran surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 18, kemuliaan orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, orang-orang yang bertakwa kelak akan tinggal di taman-taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum, subhanallah, orang yang bertakwa sebagai ekspresi dari kemuliaannya, dia di surga nanti tidak lagi dilayani oleh bidadara dan bidadari, tidak lagi dilayani oleh para malaikat, tapi akhidina ma atahum rabbuhum, mereka langsung dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sekedar mengingatkan, indikasi orang yang bertakwa yang akan dimuliakan oleh Allah, pertama disebut dalam Quran surah Az-Zariyat itu adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yakni mereka yang ketika hidup di dunia ini sibuk dalam kontestasi kebaikan. Hadirin, allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Karena itu, hadirin, jangan berpikir terlalu banyak ketika kita mau berbuat kebaikan, sebab in ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kita berbuat baik, kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Bahkan Allah di Ar-Rahman ayat 60 pun menegaskan, hal jazaul ihsan illal ihsan, pahala dari setiap kebaikan adalah kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi, tugas hidup kita di dunia ini menjadi orang-orang yang terbaik. Berikutnya, indikasi orang yang bertakwa adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yakni mereka yang sedikit tidur di waktu malamnya ia gunakan untuk ruk'an sujada, ruku dan sujud li rabbihim, yang ia persembahkan untuk Rabbnya, baik melalui qiyamul lail maupun salat tahajud. Hadirin, orang yang bertakwa yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, dia bangun di sepertiga malam untuk menemui Allah yang bertamu ke rumahnya, hingga Allah berkata, apapun yang engkau minta akan aku beri, apapun yang engkau berdoakan aku ijabahi, dan istighfar engkau, kata Allah, akan aku ampuni. Berikutnya, orang yang bertakwa itu adalah wabil asharihum yastaghfirun, ia getarkan istighfar di waktu sahur. Waktu sahur adalah golden time, waktu emas, di mana sekali lagi setiap istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, mudah-mudahan momentum ibadah mingguan salat Jumat seperti sekarang ini menjadi media evaluasi mingguan untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sekali lagi, setiap kita dituntut oleh Allah dalam hidup
nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami 'ala nabiyil karim wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah hingga kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tetapi yang terpenting kita semua bahagia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taghfir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bis salihati a'malana. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa na'udzu bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la tuhsi sana'an 'alaika anta kama asmaita 'ala nafsika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.